Oke, udah. Is on. Oke. Selamat siang Mas Moses ya. Tadi Um, malam ya dini hari Fed akhirnya mempertahankan suku bunga ya karena Amerika dihantui ketidakpastian ya. Jadi The Fed ini masih mempertahankan suku bunganya. Tapi kalau kita lihat Wall Street semalam malah rebound gitu ya. iya betul. Padahal berharapnya si apa The Fed ini menurunkan suku bunga. Tapi karena masih ada ketidakpastian bahwa tarif yang Trump berlakukan ini akan berlaku atau tidak kan masih belum jelas ya, karena masih ada Iya. nego-nego. Nah, menurut pandangan Moses sendiri gimana nih dampaknya bagi saham khususnya US gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saham lokal kita Om. Oke, thank you Om Budi. Kita di sini ngobrol ini aja ya, lapangan aja ya. Kita bukan ahli ekonomi, bukan ahli ekonomi lah gitu. Tapi kita sebagai pelaku market pasti kita paham lah yang terjadi ya. Seperti yang ada hawkish katanya kan. Nah, kalau kita bahas hawkish itu kan berarti ada elang ya. Kalau elang itu kan dia tandanya itu waspada gitu kan, ketat gitu ya. Nah, itu Betul, betul. berarti seperti yang news juga yang di-share di iClub tadi pagi juga bahwa the Fed rate itu masih sama di sekitar 4,5 ya, 4,5 sampai 4,25 Poin sekitar 25. situ. Tapi itu kan udah lama ya. Itu dari dulu, itu dari awal tahun dan akhir tahun sebelum 2024 juga udah banyak pelaku market itu yang nge-forecast. Ada dulu waktu itu kita diskusi di kalau nggak salah di Agustus ya atau di September 2024 itu beberapa dari sekuritas di Indonesia dan mereka juga setuju sama beberapa pelaku market atau sekuritas di US itu mereka mengharapkan penurunan suku bunga oleh fund rate gitu ya. Tapi di situ kayaknya cuma saya deh yang apa namanya yang beda gitu. Karena saya bilang itu nggak mungkin diturunkan karena selama inflasi masih gede di US itu nggak mungkin Jerome Powell itu memutuskan itu menurunkan suku bunganya nggak mungkin gitu. Cuman pelaku market kenapa sih pada mau menurunkan suku bunga itu biar apa? Biar pelaku market itu bisa bisa lebih enak lagi trading gitu. Biar cost of borrowing mereka tuh sedikit gitu. Jadi misalkan kan pelaku market itu kan pakai margin tuh. Jadi mereka minjam duit dari sekuritasnya lah atau dari perbankan itu jauh lebih murah. Jadi cost of borrowing mereka murah sehingga misalkan cuma 0,1% atau sorry kayak cuma 1%, kemudian mereka bisa memainkan uangnya itu di pasar gitu kan dan lebih fluktuatif, mereka akan dapat duit banyak. Jadi sebenarnya di market itu bisa dibilang ini sih apa kepentingan ya dan makanya kita pelaku market ini harus hati-hati gitu loh. Bukan berarti ketika hawkish uh, kemudian juga langsung resiko di pasar modal itu langsung tiba-tiba juga naik gitu. Jadi orang tuh menarik duit masuk ke obligasi, beli dolar, kemudian pindah dari resiko aset-aset berisiko seperti stock market ataupun kripto gitu. Buktinya kan tadi malam itu malah waktu awal-awal kan Dow Jones itu kan turun tuh. Habis itu ternyata Hmm, dia langsung 10 menit kemudian itu langsung berbalik lagi hijau sampai di close juga hijau gitu. Dan kripto juga kan hijau juga gitu ya Bitcoin ya hari ini ya gitu. Jadi apalagi sekarang kalau di market kita ngelihat itu dan karena kebijakan fund rate-nya itu juga udah lama, market aku lihat juga udah ini ya apa namanya udah tahu lah udah ready dan sebelum-sebelumnya kan beberapa hari lalu udah keluar semua tuh report Q1 2025 banyak yang bagus kan kayak misalkan saham-saham US pilihan kita juga hasilnya bagus gitu ya. Dari situ kan kelihatan bahwa beberapa itu ekonomi itu udah kelihatan lebih stabil gitu dengan rate segitu aja ekonomi udah stabil gitu. Kalau hubungannya dengan pasar Indonesia tadi begitu diumumkan itu sebenarnya pagi kan masih oke. IHSG ya. Cuman karena ada pengumuman neraca cadangan Indonesia yang turun, itu karena Bank Indonesia itu ada intervensi dulu waktu apa
kenaikan rupiah yang begitu tinggi sampai hampir 17.000 ya. Jadi diintervensi gara-gara itu sih gitu. Tapi kita sebagai retail ini nggak perlu, menurut saya ya, hubungannya itu kita nggak perlu ini sih, nggak perlu terlalu risau lah gitu ya. Karena kita lihat nggak nih, terlalu panik ya. apapun yang terjadi di ekonomi sekarang itu, apalagi sekarang, udah beda, market itu udah beda ya. Market itu udah beda banget. Dan market itu, apalagi di market US dan market kita itu udah banyak pakai robot. Jadi murni algoritma gitu loh. Jadi mungkin ada intervensi-intervensi kalau dia yang signifikan, yang sistemik. Kalau dia udah biasa, kayak misalkan fund rate-nya kayak gini udah biasa nih sekitar segini, ya udah nggak bakalan apa sih. Nah disitulah kita tuh nggak apa, harus harus kita kembali ke market aja, kita lihat di market seperti apa sih, apa namanya, implikasinya gitu, daripada kita mengambil langkah-langkah yang malah uh, sebelumnya misalkan harusnya turun, akhirnya kita jual padahal belum waktunya jual gitu kan. Gitu lebih baik kita ngelihat aja tuh di market tuh seperti apa dia responnya gitu sih. Itu sih Om. Oke, sip. Berarti sebenarnya apa namanya? Ini malah bisa jadi peluang ya buat kita retail gitu ya. Ketika kita bisa memanfaatkan momentum yang lain misalnya pada panik gitu ya, karena dia nggak punya, kembali lagi ya Mas ya, nggak punya tool yang jelas. Kemudian kita punya tool yang jelas, malah jadi kita bisa kesempatan untuk beli ya. Iya Karena saya betul, lihat tadi betul. memang ISG lumayan juga tuh koreksinya karena pada panik sepertinya. Tapi tadi menjelang hampir makan siang, beberapa saham justru malah rebound kembali gitu. Iya betul. Makanya Nah, kita kita ini kan apa namanya, kita infokan tadi itu justru saham-saham yang dia masih akumulasi, dan dari tools kita juga, dari tools iTrade itu melihat resikonya juga belum terlalu tinggi, itu pasti akan rebound gitu. Misalkan kayak beberapa saham, misalkan saham Ratu tadi kan. Jadi biasanya ah, nah itulah bagusnya dari tools kita ini, kita bisa mengeskalasi apa yang terjadi di market gitu. Kalau tadi juga aku klasifikasikan kan di channel ya. Kalau saham-saham yang udah rally naik dan risikonya udah naik tinggi seperti saham Antam, itu wajar dia koreksi 3-4% gitu. Tapi saham-saham yang baru akumulasi ataupun baru improving, malah dia ketika dia turun merah dikit itu pasti akan rebound gitu. Karena again, yang paling berpengaruh itu sebenarnya market behavior itu, dan market behavior itulah memang yang udah kita apa, eh, masukkan sebagai parameter di tools ini, di iTrade ini gitu. Jadi nggak perlu panik gitu. oke, sip. Oke, Om, kita coba langsung aja ya ke saham Ya, coba. Sama apa nih yang lagi, MDK, MDKA sama AADI, Om. Tadi sempat turun ya, coba kita lihat ya. Ini share nggak improve. share screen gue Lihat, iya. udah ini. Share screen gue udah Udah. belum? Atau Udah saham ya? US. Oh, Udah ya? sudah. Nah, sudah, Mas. Oke, kita lihat ya. MDKA. Nah, oh sorry, ini salah kode. Sama AAD ya, sekalian. Mungkin saham US-nya satu boleh juga. Boleh. Oke, nih lihat aja MDKA. MDKA dia tetap naik nih. MDKA tetap naik sih ya, sesuai dengan forecast dari iTrade ini. Karena kita lihat dia masih akumulasi kan, ML3 nya masih akumulasi, momentumnya juga masih naik gitu kan, ML1 nya juga probability-nya juga masih on di gitu, di putih gitu ya. Weekly juga demikian. Jadi eh, ya akan di maintain seperti ini gitu, masih on track lah gitu. Jadi tidak perlu misalkan langsung langsung ada risau gitu, karena market itu dia behaviornya itu kan komunal ya gitu. Jadi kalau misalkan kalau lebih banyak komunal itu artinya dia by numbers gitu. Jadi kalau misalkan lebih banyak yang memang masih menahan, masih akumulasi daripada yang jual, itu pasti eh, ya masih on track seperti ini gitu.
Apalagi gold kan masih naik tuh. Biasanya gold itu malah lebih naik lagi kan. Nanti kita lihat, coba kita lihat XAU. Oh, kita lihat deh sekalian langsung SAU ya. SAU USD. Gold kan biasanya dia ketika ketidakpastian ekonomi itu banyak terjadi, itu gold itu akan terapresiasi gitu. Dan sekarang kita lihat gold itu juga masih akumulasi gini ya. Kita lihat kondisi market gold global seperti ini masih akumulasi, masih uptrend, akumulasinya itu banyak gitu ya, dan dia masih maintain momentumnya juga dari ML2 ya gitu ya. Nah, ini jadi related ke apa, ke MDKA ya masih on sesuai gitu. Gitu. Tadi ngomongin Adi ya. Adi. Nah, Adi kenapa masih belum kan? Baru improving, dia udah akumulasi minggu ini di weekly gitu ya, tapi eh, momentumnya juga udah mulai naik. Ini sebenarnya kita udah bisa ambil nih, udah mulai cicil-cicil, tapi nunggu dulu nih, belum ini nih ML2-nya belum, momentumnya belum kebentuk. Jadi kita nunggu dulu, akumulasi di daily juga masih kecil gitu ya, tapi yang jelas kita udah tahu kalau dia udah improving di weekly-nya, udah mulai ada akumulasi, cuman memang momentumnya masih di bawah sini, jadi koreksi sampai ke 6.200 juga ada kemungkinan, tergantung kondisi market gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih, kita jadi retail ataupun pelaku market, kita kan bisa bisa forecast ke depannya. Adi ya ya masih seperti ini sebelum ada momentumnya naik gitu loh. Gitu. Oh, yes. Jadi benar tadi ya, yang improving, yang baru improve hari ini nggak dibanting ya. Jadi Iya, turunnya betul kan? dikit aja gitu, ya. Terus naik lagi. Dan MDKA juga kita lihat selama daily weekly-nya masih artikan ada yang mau nanya dulu sebelum kita close. Ini kan ada saham US tadi kita lihat ya, saham US ya. Mic-nya belum dibuka Pak Eka. Apa? Sorry, saham US satu. Ya, Om, ya, ya, Om Moses. halo. Sekarang oke Mas, tadi sempat ngilang. Oke, 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 oke. Pak Eka silakan. Ya, ya, eh, Om Moses, itu kalau kita lihat seperti saham MDKA, MBMA, kemudian Saratoga ya. Saratoga itu saya lihat kan di MLX-nya sudah mulai ya hijau ya di ML3-nya ya, di Ah, weekly-nya. Nah, tapi terus habis itu dia tadi sempat naik, kemudian turun lagi ya. Saya sih tadi sempat jual jual di atas sih, terus saya sudah buy back lagi. Kalau lihat momentum yang cuma baru weekly-nya baru hijau satu bar itu bagaimana, Om Moses? iya, kalau kita lihat kan iTrade-nya, kalau kita coba kita share ya, biar teman-teman bisa ngelihat sekalian. Saratoga. Nah, ini nih. Oke. Kalau kita lihat kan weekly-nya baru mulai nih, baru improving lah ya. Kemudian momentumnya belum kebentuk gitu. Jadi emang masih ini Om, apa? Cuman kalau di daily, memang di daily dia udah ada akumulasi dan dia udah momentumnya udah naik gitu. Jadi kita udah bisa pegang posisi seperti itu ya, tapi potensi resiko juga masih ada sampai ke nilai ML2 dari weekly-nya nih 1.500 lah kita katakan gitu. Tapi kalau misalkan masih hold, tinggal kalau mau jual juga masih oke gitu. Maksudnya kita membatasi resiko dulu. Tapi kalau misalkan dia ada potensi rebound lagi di time frame kecilnya ini, kita bisa buyback lagi, bisa hold gitu. Selama dia momentumnya belum kebentuk, itu ada potensi gitu ya, besar potensinya itu dia akan retrace lagi ke bawah. Jadi strategi kita yang seperti Om Eka tadi pakai itu udah bagus sih, gitu. Kalau antara Saratoga kita bandingkan dengan MLC AADI bagaimana, Om? Maksudnya tadi kan katanya AADI itu sudah mulai ada. Kalau kita Ah, lihat kan iya.
di MLX kan hampir mirip-mirip ya. Mirip betul. Ya itu apa namanya, kita bisa memainkan ininya aja yang mana duluan, atau kalau misalkan kita bagi dua, atau ya pilih salah satu aja gitu sesuai, atau dia di ini pergerakan saham itu kan beda-beda ya. Itu enaknya pakai iTrade, itu kita bisa aktif rebalancing gitu. Misalkan ketika dia time frame kecilnya ini dia kembali bagus lagi, yang mana lebih duluan bagus, ya kita masuk di situ. Nah, ketika dia udah ada penurunan momentum lagi dari garis ML2-nya ini, kita keluar, masuk lagi yang di Saratoga gitu, atau sebaliknya. Jadi bisa ditukar-tukar selama dia belum confirm dia weekly-nya ini momentumnya itu udah memang naik gitu. Gitu Om, strategi di market aja ya. Kalau apa namanya, rebalancing, aktif rebalancing gitu. Tadi ada di kolom ini terakhir nih, kita udah habis 10-15 menit. Ada Ada Ibu, speaker nih Coach satu. Ibu Kartika ya, tambahan lah ya. Esger nih dari Ibu Kartika. Oke, kalau Esger, nah ini nih, kejadian-kejadian seperti inilah yang kadang bisa terjadi kalau weekly-nya itu belum confirm momentumnya gitu. Seperti Esger ini. Sebelumnya kan Esger kalau kita lihat di sini kan udah sempat dua bar ini kan dia naik ya. Gitu kan. Kenapa dia retrace lagi, turun lagi, ya wajar gitu, karena weekly-nya itu baru baru minggu kemarin itu dia bagus gitu kan, dan momentumnya juga baru kecap di minggu ini gitu, garis ML2-nya ini. Jadi kita lihat nih, kalau misalkan Esger itu potensi dia sampai koreksi atau retrace ke 330 itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi kalau misalkan masih pegang barang itu tinggal dikontrol di stop loss-nya aja atau trailing stop-nya aja, mungkin di bawah EMA 100-nya ini, di bawah 350 gitu ya. Kalau mau nambah lagi, nunggu dulu momentumnya itu kembali naik lagi, dan garis ML3-nya ini kembali hijau, artinya dia pelaku market itu atau smart money dan bandar juga udah mulai kembali akumulasi dan markup gitu. Oke, gitu dulu Om. Diskusi kita siang ini kita udah lewat 15 menit ya. Halo. Oke Mas Moses, thank you ya. Oh. Oke, thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi besok. Sampai ketemu Ya, besok. ciao.